Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membacakan beberapa hadis yang membahas tentang pahala atau balasan dari Allah untuk orang yang menjawab azan. Ya. Kemarin dalam video sebelumnya kita membahas tentang pahala orang yang mau azan, yang rajin azan. Ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang pahala atau balasan dari Allah untuk orang yang mau menjawab azannya muadzin. Ya. Karena tidak sedikit dari kita ketika muadzin azan di musola, ya, di masjid, kita sibuk dengan perbuatan kita masing-masing, dengan amaliyah kita masing-masing, yang padahal kita dianjurkan untuk menjawab apa yang muadzin kumandangkan, ya, karena pahalanya sangat besar sekali, ikhwani rahimakumullah. Ya, kita tidak mampu untuk melaksanakan azan di masjid, di musola karena kesibukan. Ya minimal kita mau menjawab azan yang mereka kumandangkan. Ya, jangan sampai kita ketika azan kita sibuk dengan kegiatan kita. Ya bahkan kita ngobrol, bahkan kita seolah-olah tidak mendengarkan azan, padahal itu adalah perbuatan yang dianjurkan. Ya, dianjurkan kita menjawab azan. Dan nanti insya Allah ke depannya kita akan membahas tentang ancaman orang-orang yang tidak menjawab azan ketika muadzin mengumandangkan azan. Nah, dalam video ini insya Allah kita akan membahas tentang orang-orang atau pahala orang yang menjawab azannya muadzin. Nah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua untuk menjawab, ya, azan. Kata Rasulullah, "Idza sami'tum al-muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin." Ketika kalian semua mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka jawablah oleh kalian seperti apa yang muadzin ucapkan. Ya. Iya. Kalau misalnya kalau muadzin bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab lagi asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, ikhwan rahimakumullah, dalam satu hadis disebutkan katanya, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, wa qala ahadukum Allahu akbar, Allahu akbar."
ketika muadzin mengumandangkan Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia muadzin berkata asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian ada muadzin berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ketika muadzin berkata hayya 'alas shalah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin hayya 'alal falah, maka kita jawab hayya 'alal falah. Baik, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin berkata Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ketika muadzin menjawab la ilaha illallah, maka kita jawab la ilaha illallah. Ya, nah orang yang menjawab muadzin seperti tadi yang saya sebutkan tadi, yang saya sampaikan tadi, maka kata Rasulullah dakhalal jannah, ya, maka masuk dia akan ke dalam surga. Dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ini balasannya orang yang mau menjawab panggilan azan, ya, menjawab lafaz azan, ya, itu pahalanya sangat besar. Nah, ikhwan rahimakumullah, terkadang ada orang-orang yang ketika muadzin melantunkan azan la ilaha illallah, nah kita jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan ditambahin, tetap la ilaha illallah saja. Karena perintahnya seperti itu. Atau ada juga pas hayya 'alas shalah, ada pendapat yang bilang hayya 'alas shalah, jawabannya ada juga yang pendapat yang bilang la haula quwata illa billah. Nah, ini kalau ini boleh, ya silahkan. Karena dalam hadisnya disebutkan, ya, faqulu mislama yaqulul muadzin. Yaitu jawablah oleh kamu dengan sesuatu yang seperti muadzin ucapkan. Dia boleh la haula wala quwata illa billah, jawabannya boleh juga hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Nah, inilah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang menjawab azan dengan hati yang khusyuk, dengan hormat, dengan ta'zim, yaitu dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Ini penting ikhwan rahimakumullah. Ya. Ini penting sekali karena banyak di antara kita yang ketika azan kita lalai. Ya. Kita tidak menjawab azan secara lafaz. Tentunya ini sangat disayangkan, ya, sebagai seorang muslim kita. Karena panggilan yang paling indah adalah panggilan ketika kita dipanggil untuk bermunajat kepada Allah, yaitu lewat sholat, ya, 5 waktu. Mudah-mudahan, ya, kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.